Tata Kelola Manajemen Administrasi serta Keuangan Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh, Provinsi Aceh ternyata tak seindah yang dibayangkan masyarakat. Buktinya, satu perusahaan pelaksana pembangunan gedung FKIP USK menggugat perdata pejabat pembuat komitmen atau PPK, PT NBH USK, serta konsultan pengawas CV Sarena Konsultan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalilnya karena tak membayar sisa pekerjaan yang dilakukan perusahaan pelaksana. Harusnya, peristiwa miris ini tak perlu terjadi jika pihak USK peka dan mau terbuka. Maklum, sebagai lembaga tinggi yang mengedepankan etika, moral, serta supremasi hukum dan juga aturan, jajaran staf dan manajemen Universitas Syah Kuala Banda Aceh menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan dunia usaha. Tapi, alih-alih itu terwujud, yang terjadi justru sebaliknya. Dr. Insinyur Suryadi, PPK USK pada proyek pengadaan pekerjaan tahap 2 gedung FKIP itu justru digugat perdata ke Pengadilan Negeri atau PN Banda Aceh oleh Samsul Bahri sebagai Direktur CV Jurongme Company asal Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Gugatan tersebut telah diajukan Hasbian Yusuf Ritonga dan rekan kuasa hukum Samsul Bahri ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Maret 2025 lalu. Dalam gugatannya, Samsul Bahri juga ikut menyeret Kemendikti Sains dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta dan Universitas Syah Kuala atau USK sebagai tergugat 1. Dr. Suryadi, PPK sebagai tergugat 2, CV Sarena Konsultan tergugat 3 yang beralamat di Pidijaya, serta Zedi Fajri ST, Direktur CV Sarena Konsultan yang juga beralamat di Pidijaya sebagai tergugat keempat. Selain itu ada nama Tri Juwita yang beralamat di Pidijaya dan juga Wakil Direktur CV Sarena Konsultan tergugat 5, Agus Fitriawan Wakil Direktur 2 CV Sarena Konsultan yang beralamat di Aceh Besar sebagai tergugat 6, Muammar ST yang juga tim leader konsultan pengawas dari CV Sarena Konsultan alamat di Banda Aceh sebagai tergugat 7 dan Muhammad Curani yang mengaku sebagai pemilik pekerjaan pengawasan atau pimpinan konsultan pengawas CV Sarena Konsultan di Banda Aceh sebagai tergugat 8. Sebelum gugatan ini diajukan, sebut Haspan, pihaknya juga sudah melayangkan surat peringatan kepada Suryadi selaku PPK pada tanggal 10 Februari 2025 lalu. Surat gugatan tersebut adalah memberikan kesempatan bagi pria berusia 53 tahun itu untuk memberi klarifikasi atau kejelasan terkait pembayaran hasil pekerjaan lanjutan tahap 2 pembangunan gedung FKIP USK tahun 2024 yang belum selesai dibayar. Tetapi, terlapor Suryadi juga tak menghadiri undangan kami untuk bermusyawarah, maka kami beranggapan sebagai PPK, Suryadi tidak beritikat baik dan tidak menginginkan penyelesaian masalah ini secara musyawarah, tegas Haspan seperti diwartakan laman modusaceh.co. Perkara ini bermula pada bulan April. Tergugat 1 mengadakan lelang atau tender pekerjaan lanjutan tahap 2 pembangunan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala di tahun 2024. Dananya bersumber dari anggaran RKAT Universitas Syah Kuala pada tahun 2024. Untuk penanggung jawabnya pengadaan tersebut, tergugat 1 menunjuk tergugat 2 sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dan pejabat penandatanganan kontrak. Isi sesuai keputusan Rektor USK tanggal 2 April 2024 tentang pejabat pemendaharaan sumber dana selain anggaran pendapatan negara atau non-APBN Universitas Syah Kuala tahun anggaran 2024. Atas lelang pekerjaan tersebut, tanggal 28 April 2024, penggugat ikut mengajukan penawaran pekerjaan sesuai dengan surat penawaran CV Jurongme Company pada tanggal 28 April 2024 dengan nilai penawaran Rp9.270.383.000. Saat itu, perusahaan ini bersaing dengan beberapa perusahaan lainnya yang mengikuti tender proyek. Nah, setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi bisnis, ternyata penggugat dinyatakan sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran terkoreksi Rp9.273.383.000. Ini sesuai dengan surat penetapan pemenang pada tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan tergugat 2 selaku PPK PT NBH USK. Hanya saja, usai penetapan pemenang tender tadi, karena nilai proyek mencapai 9 miliar lebih, tidak diberikan uang muka.
Itu sebabnya penggugat meminta jaminan pelaksanaan dan dukungan modal kerja dari Bank Aceh Syariah guna memenuhi target pekerjaan sesuai spesifikasi dan ketentuan dalam kontrak. Tetapi untuk mendapatkan jaminan dan dukungan modal kerja tadi harus ada surat rekomendasi atau penunjukan dari PPK PTN BHUSK. Penggugat pun berupaya berkoordinasi dengan tergugat 2 atau Suryadi selaku PPK PTN BHUSK yang berwenang mengeluarkan surat tersebut. Namun, tergugat 2 menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia memberikan rekomendasi yang diminta penggugat. Padahal, penggugat sudah ditetapkan sebagai pemenang tender dan sudah lumrah surat rekomendasi atau klarifikasi dukungan tersebut diberikan dan merupakan keharusan PPK guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan tersebut. Alasannya yaitu tadi karena PPK tidak memberikan uang muka. Pada fase ini, penggugat sudah merasa mulai dipersulit dan susah berkoordinasi dengan tergugat 2. Dan belakangan penggugat diketahui ternyata karena penggugat bukanlah perusahaan yang dikehendaki atau direkomendasi oleh tergugat 2 hingga muncul istilah bagai linto yang tak direstui. Meski saat itu tergugat 2 tidak bersedia memberikan rekomendasi kepada Bank Aceh untuk penggugat, namun penggugat tetap kooperatif dan berupaya berkomunikasi dengan baik dan mempersiapkan segala kebutuhan guna mempersiapkan semua pekerjaan dengan modal sendiri. Selesaikan masalah? Ternyata tidak juga. Ironisnya, setelah diizinkan memperpanjang masa kerja, PPK memotong secara sepihak kontrak kerja tersebut. Tragisnya, pihak USK malah tak bersedia membayar lunas semua pekerjaan yang telah usai dilaksanakan. PPK Suryadi berdalih karena tak sesuai dengan volume pekerjaan. Setelah negosiasi gagal, Pengadilan Negeri Banda Aceh mulai menggelar sidang perdana Rabu 23 April 2025 lalu yang dipimpin oleh Jamaluddin dengan anggota Mustabasyirah dan Zainal Abidin. Agendanya masih pemeriksaan awal dan dilanjutkan dengan mediasi antar pihak yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 28 April 2025 mendatang. Sidang akan mempertemukan penggugat dan para tergugat serta mendengarkan rekomendasi-rekomendasi seperti apa yang ditawarkan dari pihak tergugat kepada kami. Jika tidak dapat diselesaikan dengan jalur mediasi, maka kami akan menempuh jalur hukum yang semestinya. Begitu tegas Haspan, kuasa hukum penggugat yaitu Saiful Bahri. Kita tunggu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.